Halo semuanya, selamat datang pada mata kuliah fonologi. Di minggu pertama ini, kelas akan dikenalkan dengan mata kuliah fonologi. Juga kita akan membahas tentang topik fonetik dan topik fonologi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas setidaknya 3 kategori topik, yaitu topik pertama kita akan membahas tentang phonetics, kemudian fonologi, baik itu pengertiannya, contohnya, kemudian kita juga akan menyinggung tentang perbedaan serta hubungan antara keduanya. Baik, langsung saja. Sebagai makhluk hidup yang aktif berkomunikasi, kita tentu akan menghasilkan sounds atau suara yang dapat membuat lawan bicara kita itu mendengar suara kita atau mendengar kata-kata kita. Nah, dalam aspek bahasa sendiri, sounds ini mewakili aspek linguistik yang kita miliki. Jadi, sounds sangat berhubungan dengan linguistik. Dalam aspek linguistik sendiri, nah untuk membedakan sounds, kita akan memakai 2 subtopik, yaitu topik phonetics dan topik phonology. Kedua subtopik inilah yang akan menjelaskan kepada kita, membantu kita memahami pola-pola yang ada di dalam suara-suara yang kita keluarkan. Nah, kita akan mempelajari 2 komponen ini pada pertemuan ini. Pertama, mungkin kita akan membahas dulu tentang phonetics. Phonetics is the study of speech sounds that humans can produce. Phonetics ini mempelajari speech sounds atau suara apapun yang bisa dihasilkan oleh manusia. Jadi sifatnya sangat luas. Untuk penjabarannya sendiri, phonetics ini berkaitan dengan analisa ragam sounds. Analisa sounds atau suara yang kita gunakan dalam bahasa yang kita pakai. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu punya analisa ragam suara, dalam bahasa Inggris juga punya analisa ragam suara. Bentuk analisanya seperti apa? Kita sebentar lagi akan lihat. Sebelum itu, phonetics yang mana juga sama pengertiannya dengan bahasa Inggris yang ada di sebelah kiri. Nah, phonetics ini membicarakan tentang bagaimana suatu suara itu dalam suatu bahasa yang kita gunakan itu bisa dihasilkan. Jadi analisa sounds-nya itu adalah analisa berupa bagaimana suara itu bisa dihasilkan. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan atau menjawab kata bagaimana di sini. Bagaimana suatu suara dalam bahasa yang kita gunakan itu dihasilkan, yaitu di sini maksudnya adalah phonetics membantu kita untuk memahami organ mana sih atau otot mana sih yang ada di dalam organ yang membantu kita memproduce suara itu yang kita gunakan ketika mengeluarkan kata-kata tertentu. Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata tertentu, mana sih otot yang dipakai? Organ mana sih yang dipakai? Nah, jadi itulah maksudnya pertanyaan bagaimana di sini. Bagaimananya berkaitan erat dengan proses kita menganalisa organ mana yang dipakai atau otot mana yang dipakai ketika kita menghasilkan suatu kalimat. Contoh, ada kata-kata yang kita hasilkan dari tenggorokan. Misalnya ketika teman-teman dalam bahasa Indonesia begitu, ketika kita menyebutkan kata khawatir, nah ada letaknya mungkin sedikit dari tenggorokan, khawatir. Kemudian ketika menyebutkan suara kata yang berasal dari suara nasal atau suara rongga hidung misalnya, maka mungkin yang berhubungan dengan suara M, mung, mungkin. Nah, kata mungnya sendiri itu berasal dari suara nasal atau suara rongga hidung kita. Itu contohnya dalam bahasa Indonesia. Ada sebelum kita masuk ke contoh dalam bahasa Inggris, di sini ingin saya tekankan lagi karena kita di sini banyak menggunakan analisa yang mencari jawaban organ mana yang dipakai, maka berkaitan eratlah phonetics ini dengan ilmu atau ranah atau area anatomi dan fisiologi, karena kaitannya tadi dengan analisa mencari bagaimana suara itu bisa dihasilkan, teknis bagaimana suara itu dihasilkan. Nah, itu sangat berkaitan erat dengan area anatomi dan fisiologi.
Contohnya dalam bahasa Inggris saya menggunakan kata tomato. Kalau teman-teman sendiri bagaimana mengucapkan kata tomato? Apakah memakai kata tomato yang di sebelah kanan menggunakan pengucapan a, ma, a, atau tomato, a, tomato. Jadi ada beberapa pengucapan dalam upaya kita untuk memproduce atau menghasilkan suara ketika kita mempronounce atau menyebutkan kata tomato. Ada beberapa, salah satunya yaitu tomato dan tomato. Tomato, tomato. Jadi penggunaan huruf may di sini tomato lebih kepada menekankan di ujung lidah. Di ujung bibir teman-teman. Tomato. Sementara a yang ini lebih membuka mulut teman-teman ketika teman-teman bilang tomato. Seperti itu. Jadi ada proses menganalisa teknik di sana. Teknik kita mengeluarkan suara. Itu untuk phonetics. Selanjutnya untuk phonology. Phonology adalah the study of how sounds distinguish meanings. Mempelajari tentang bagaimana sih suara-suara yang kita hasilkan itu bisa memunculkan perbedaan makna. Jadi phonology ini tidak begitu memperhatikan aspek phonetics, tidak begitu memperhatikan aspek otot mana sih yang digunakan atau organ mana sih yang digunakan. Nah, phonology tidak memperhatikan hal tersebut. Untuk penjabarannya sendiri, phonology adalah sebuah konsep sistem suara yang mengakibatkan perubahan makna pada bahasa-bahasa tertentu. Sangat mirip ya pengertiannya dengan pengertian bahasa Inggrisnya di sini. Kemudian phonology itu bersifat lebih abstrak daripada phonetics karena lebih teoritis pada aspek unit suara daripada artikulasi fisik daripada suatu suara. Jadi kalau teman-teman memperhatikan phonetics kan kita mempelajari teknis ya. Teknis mengeluarkan suara itu dari mana, seperti dari organ mana, dari otot mana, sangat jelas. Nah, sementara phonology sendiri dia bersifat lebih abstrak karena kita nanti akan menerka-nerka. Misalnya kita akan lihat beberapa contohnya nanti, karena dia lebih menerka seperti itu, maka dia sifatnya lebih abstrak dan lebih teoritis daripada phonetics sendiri. Nah, ini saya pakai contoh kata sit dan did. Perlu diingat teman-teman dalam bahasa fonologi, maksud saya dalam mempelajari fonologi, bahwa jangan sekali-kali teman-teman mencoba untuk mencari translasi dari kata-kata yang saya sebutkan ini, yang kita akan pelajari dalam mencoba memahami fonologi ini. Saya sarankan jangan mencari arti katanya, karena ketika kita mencari arti kata seed yang mana artinya adalah biji dan arti kata did yang mana artinya adalah perbuatan, maka kata biji dan perbuatan ini adalah kata-kata bahasa Indonesia yang mana dia sangat berbeda. Kita tidak sedang mempelajari fonologi dalam aspek bahasa Indonesia, tapi kita mempelajari fonologi dalam aspek bahasa Inggris. Jadi tolong diperhatikan setiap kata-kata yang dipakai dalam setiap mata kuliah. Dalam mata kuliah fonologi itu perlu untuk dipertahankan keaslian bahasa Inggrisnya, karena disitulah saya rasa teman-teman bisa lebih memahami penggunaan fonologi ini. Oke, pertama kita pakai contoh sit dan did. Dia ada rhyme yang sama di sini, ada sajak yang sama, yaitu sajaknya pada id di sini. Nah, dia mirip suaranya, id. Nah, untuk huruf pertama di sini saya memakai huruf S. Nah, untuk kata kedua did saya memakai huruf D. Kenapa ini signifikan? Karena disitulah letak perbedaan fonologinya itu. Jadi ketika saya menyebutkan seed, maka suara yang saya pakai adalah suara konsonan dari suara se. Jadi ini adalah suara se. S-nya adalah se. Jadi menyebutnya adalah seed. Kemudian
Ketika saya merubah suara se di situ menjadi suara d, maka dia berubah suara dari sit menjadi did. Se dengan sit berubah menjadi d dengan did. Jadi ada perubahan makna di situ karena saya merubah fonim yang digunakan di sana. Nah, nanti kita akan membahas sedikit yang berhubungan dengan fonim. Intinya adalah fonologi inilah yang membantu kita untuk memahami bagaimana sih perbedaan suara itu bisa membedakan makna. Jadi perbedaan suara se berubah menjadi suara de di sini merubah makna kata tadi. Kata yang tadinya maknanya adalah sit kemudian berubah menjadi did karena perbedaan atau perubahan suara se berubah menjadi suara de. Oke? Jadi ini saya sebut dengan suara se. Ini disebut dengan suara de. Seperti itu. Contoh yang lain mungkin di sini adalah contoh cats dan dogs pada pluralization. Nah, di sini pada cats-nya sendiri teman-teman sudah pasti familiar, penyebutannya adalah cats dengan huruf S, kemudian dogs di sini adalah dengan huruf Z. Cats, dogs. Jadi fonologi ini tidak memperhatikan spelling. Meskipun spellingnya sama-sama menggunakan huruf S di sini, tetapi fonologi tidak memperdulikan S tersebut. Dia lebih memperdulikan bagaimana sih suara itu bisa disebutkan di sana. Cats, dogs, dan itu berbeda maknanya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan makna antara cats dan dogs nanti di video selanjutnya yang dimana kita akan membahas tentang fonim. Untuk saat ini secara umum saya rasa teman-teman hanya perlu memahami bahwa fonologi adalah studi yang mengajarkan kita bagaimana sih suara itu bisa membedakan makna. Contoh yang paling gampang adalah yang di atas ini. Ketika kita merubah suara se menjadi de, maka dari kata sit tadi berubah menjadi kata did. Atau contoh yang lain adalah ketika saya menulis cat, saya mengganti suara huruf C di sini menjadi huruf H misalnya. Maka di sini berubah menjadi hat. Karena ada perubahan suara antara ke di sini tadi, dia memakai suara ke cat. Ya, maka dia di sini menjadi suara hat, menjadi suara h. Seperti itu. Jadi cat menjadi hat. Ada perubahan makna karena saya merubah kata awalnya tadi, atau maaf, suara huruf awalnya tadi. Nah, bagaimana sih hubungan antara phonetics dengan fonologi? Kalau yang diucapkan oleh Pike ini adalah phonetics gathers the raw material. Jadi phonetics itu membantu kita mengumpulkan materi-materi raw, materi-materi, semua materi yang berhubungan dengan pengucapan suara, bagaimana suara itu dihasilkan, itu adalah phonetics. Sementara untuk phonology nanti akan berhubungan dengan phonemics. Phonemics cooks it. Seperti itu. Jadi fonologi yang ranah fonologi tersebut yang mencoba untuk mengolah phonetics tadi. Kita akan lebih banyak melihat hal ini nanti di pembahasan fonem yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, beberapa perbedaan yang begitu terlihat dari phonetics dan fonologi adalah pertama, phonetics bersifat universal. Seperti yang saya bilang tadi, di semua bahasa itu pasti menganalisa ragam suara yang membantu kita menganalisa bagaimana sih suatu suara itu bisa diproduce. Sementara phonology dia lebih bersifat spesifik. Fonologi dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan fonologi dalam bahasa Indonesia, berbeda juga dengan fonologi dalam bahasa Jerman. Sementara phonetics di setiap tempat itu umumnya sama.
Jadi misalnya ketika kita menggunakan huruf M dalam bahasa Indonesia sama juga suaranya, fungsinya dalam M dalam bahasa Inggris. Seperti itu, sehingga dia bersifat universal. Selanjutnya, phonetics itu lebih deskriptif, sementara phonology lebih theoretical. Tadi sudah sempat saya jelaskan. Selanjutnya, phonetics itu sendiri adalah production of sounds, atau hasil dari suara tersebut sendiri. Oke, sementara phonology lebih fokus kepada patterns of sounds, pola-pola dari suara-suara tersebut. Nah, itu untuk perbedaan keduanya antara phonetics dan phonology. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga ilmu yang didapatkan pada pertemuan ini bermanfaat. Thank you for attending the class and see you.